Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan waktu untuk solusi diplomatik dengan Hizbullah pendek. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan bahwa jangka waktu untuk solusi diplomatik dengan Hizbullah sangatlah singkat. Yoav Gallant menyampaikan pernyataan tersebut pada hari Kamis di Tel Aviv ketika bertemu dengan penasihat senior AS Amos Hochstein, yang tiba di Israel pada hari sebelumnya dalam upaya untuk meredakan ketegangan antara Israel dan kelompok militan Lebanon. Hong, Internasional, Asia, konflik Palestina vs Israel. Israel sebut pendekatan diplomatik dengan Hizbullah sangat singkat. Begini kata Menteri Yoav Gallant. Jumat, tanggal 5 Januari tahun 2024 pukul 10.11 waktu Indonesia Barat. Baca di app, penulis, Muhammad Barir. Kementerian Pertahanan Israel Anadolu Agency, AA+. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengunjungi pangkalan Divisi 91 di Israel Utara, tanggal 11 November tahun 2023. Israel sebut pendekatan diplomatik dengan Hizbullah sangat singkat begini kata Menteri Yoav Gallant. Tribun News.com Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan waktu untuk solusi diplomatik dengan Hizbullah pendek. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan bahwa jangka waktu untuk solusi diplomatik dengan Hizbullah sangatlah singkat. Yoav Gallant menyampaikan pernyataan tersebut pada hari Kamis di Tel Aviv ketika bertemu dengan penasihat senior AS Amos Hochstein, yang tiba di Israel pada hari sebelumnya dalam upaya untuk meredakan ketegangan antara Israel dan kelompok militan Lebanon. Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor pers pemerintah Israel mengatakan utusan AS, selama pertemuan dengan Gallant dan pejabat senior militer lainnya, diberi pengarahan mengenai situasi keamanan di perbatasan utara Israel dan kondisi yang diperlukan oleh lembaga pertahanan untuk memfasilitasi lebih dari 80.000 pengungsi Israel untuk kembali ke rumah. Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh pasukan pertahanan Israel IDF pada hari Kamis, tentara terus melakukan serangan udara di beberapa lokasi Hizbullah di Lebanon Selatan. Sasarannya antara lain posisi peluncuran roket, pos pengamatan, dan infrastruktur lain milik kelompok militer Lebanon. Jerusalem Post melaporkan pada hari Kamis bahwa dalam 3 hingga 4 minggu terakhir, IDF telah mulai menyerang Hizbullah dengan lebih agresif dan luas. Menteri Pertahanan Yoav Gallant mengatakan kepada utusan khusus AS untuk wilayah tersebut, Amos Hochstein, bahwa waktunya terbatas untuk mencapai kesepahaman diplomatik dengan Hizbullah. Gallant mengatakan, menurut pernyataan yang diberikan oleh kantornya, hanya ada satu kemungkinan hasil, realitas baru di wilayah utara yang akan memungkinkan kembalinya warga negara kita dengan selamat. Menurut surat kabar Times of Israel, Gallant menambahkan, kita berada di persimpangan jalan. Ada sedikit waktu untuk saling memahami secara diplomatis, dan hal ini merupakan hal yang kami sukai. Kami tidak akan mentolerir ancaman yang ditimbulkan oleh proksi Iran, Hizbullah, dan kami akan menjamin keamanan warga negara kami. Hong, Internasional, Asia, konflik Palestina vs Israel. Israel sebut pendekatan diplomatik dengan Hizbullah sangat singkat. Begini kata Menteri Yoav Gallant. Jumat, tanggal 5 Januari tahun 2024 pukul 10.11 waktu Indonesia Barat. Tribun X baca di app, penulis, Muhammad Barir. Zoom in Israel sebut pendekatan diplomatik dengan Hizbullah sangat singkat. Begini kata Menteri Yoav Gallant. Kementerian Pertahanan Israel Anadolu Agency, AA+. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengunjungi pangkalan Divisi 91 di Israel Utara, tanggal 11 November tahun 2023. Israel sebut pendekatan diplomatik dengan Hizbullah sangat singkat begini kata Menteri Yoav Gallant. Tribun News.com Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan waktu untuk solusi diplomatik dengan Hizbullah pendek. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan bahwa jangka waktu untuk solusi diplomatik dengan Hizbullah sangatlah singkat. Yoav Gallant menyampaikan pernyataan tersebut pada hari Kamis di Tel Aviv ketika bertemu dengan penasihat senior AS Amos Hochstein, yang tiba di Israel pada hari sebelumnya dalam upaya untuk meredakan ketegangan antara Israel dan kelompok militan Lebanon. Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor pers pemerintah Israel mengatakan utusan AS, selama pertemuan dengan Gallant dan pejabat senior militer lainnya,
diberi pengarahan mengenai situasi keamanan di perbatasan utara Israel dan kondisi yang diperlukan oleh lembaga pertahanan untuk memfasilitasi lebih dari 80.000 pengungsi Israel untuk kembali ke rumah. Baca juga, Israel belum bisa taklukkan Hamas tapi Yoav Gallant sudah siapkan rencana di Gaza setelah perang usai. Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh pasukan pertahanan Israel IDF pada hari Kamis, tentara terus melakukan serangan udara di beberapa lokasi Hizbullah di Lebanon Selatan. Sasarannya antara lain posisi peluncuran roket, pos pengamatan, dan infrastruktur lain milik kelompok militer Lebanon. Jerusalem Post melaporkan pada hari Kamis bahwa dalam 3 hingga 4 minggu terakhir, IDF telah mulai menyerang Hizbullah dengan lebih agresif dan luas. Berita terkait, Israel belum bisa taklukkan Hamas tapi Yoav Gallant sudah siapkan rencana di Gaza setelah perang usai, tribunnews.com. Israel belum bisa taklukkan Hamas tapi Yoav Gallant sudah siapkan rencana di Gaza setelah perang usai, tribunnews.com. Terjebak di Gaza, 1.000 tentara Israel yang terluka dievakuasi pakai helikopter, tribunnews.com. Terjebak di Gaza, 1.000 tentara Israel yang terluka dievakuasi pakai helikopter, tribunnews.com. Kekecewaan Ferdi anak Sule, ogah dicium Natalie Holzer di Ulta Azam, Putri Delina Canggung tribunnews.com. Kekecewaan Ferdi anak Sule, ogah dicium Natalie Holzer di Ulta Azam, Putri Delina Canggung. Natalie Holzer tak undang Sule di pesta Ulta Azam. Kekasih Ladislau ini beri penjelasan tribunnews.com. Natalie Holzer tak undang Sule di pesta Ulta Azam. Kekasih Ladislau ini beri penjelasan. Tak pasang baliho. Kalek nganjuk kampanye sambil servis TV. Yakin raup suara. Siap jalankan takdir. Halaman 3 tribunnews.com. Tak pasang baliho. Kalek nganjuk kampanye sambil servis TV. Yakin raup suara. Siap jalankan takdir. Halaman 3. Usai memutilasi istri menjadi 10 bagian. Pensiunan BUMN di Malang menyerahkan diri ke polisi tribunnews.com. Usai memutilasi istri menjadi 10 bagian, pensiunan BUMN di Malang menyerahkan diri ke polisi. Jenazah Rizal Ramli akan dimakamkan satu liang lahat dengan sang istri di TPU Jeruk Purut siang ini, tribunnews.com. Jenazah Rizal Ramli akan dimakamkan satu liang lahat dengan sang istri di TPU Jeruk Purut siang ini, tribunnews.com. Putus dengan Eva Manurung. Jordan Ali bicara soal fitnah. Persen 27 jelek banget jadi kurus begini persen 27 halaman 3 tribunnews.com. Putus dengan Eva Manurung. Jordan Ali bicara soal fitnah. Persen 27 jelek banget jadi kurus begini persen 27 halaman 3. Menteri Pertahanan Yoav Gallant mengatakan kepada utusan khusus AS untuk wilayah tersebut, Amos Hochstein, bahwa waktunya terbatas untuk mencapai kesepahaman diplomatik dengan Hizbullah. Gallant mengatakan, menurut pernyataan yang diberikan oleh kantornya, hanya ada satu kemungkinan hasil, realitas baru di wilayah utara yang akan memungkinkan kembalinya warga negara kita dengan selamat. Baca juga, internal Israel pecah jika perang usai. Yoav Gallant ungkap rencana fase operasi pembersihan di Gaza. Menurut surat kabar Times of Israel, Gallant menambahkan, kita berada di persimpangan jalan. Ada sedikit waktu untuk saling memahami secara diplomatis, dan hal ini merupakan hal yang kami sukai. Kami tidak akan mentolerir ancaman yang ditimbulkan oleh proksi Iran, Hizbullah, dan kami akan menjamin keamanan warga negara kami. Kementerian Pertahanan Israel mengatakan pada hari Kamis bahwa Hochstein telah diberi pengarahan tentang situasi keamanan di perbatasan utara Israel dan kondisi yang diperlukan oleh lembaga pertahanan untuk memfasilitasi kembalinya komunitas utara Israel dengan aman ke rumah mereka di wilayah tersebut. Hochstein, yang sangat terlibat dalam mensponsori perundingan yang berpuncak pada demarkasi perbatasan maritim Israel dan Lebanon pada tahun 2022, tiba di Israel pada hari Kamis. Kementerian Pertahanan Israel mengatakan pada hari Kamis bahwa Hochstein telah diberi pengarahan tentang situasi keamanan di perbatasan utara Israel dan kondisi yang diperlukan oleh lembaga pertahanan untuk memfasilitasi kembalinya komunitas utara Israel dengan aman ke rumah mereka di wilayah tersebut. Home Internasional Asia, konflik Palestina vs Israel. Israel sebut pendekatan diplomatik dengan Hizbullah sangat singkat. Begini kata Menteri Yoav Gallant.
Jumat, tanggal 5 Januari tahun 2024 pukul 10.11 waktu Indonesia Barat. Baca di app. Penulis, Muhammad Barir. Kementerian Pertahanan Israel Anadolu Agency. AA+. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengunjungi pangkalan Divisi 91 di Israel Utara, tanggal 11 November tahun 2023. Israel sebut pendekatan diplomatik dengan Hizbullah sangat singkat begini kata Menteri Yoav Gallant. Tribun News.com Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan waktu untuk solusi diplomatik dengan Hizbullah pendek. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan bahwa jangka waktu untuk solusi diplomatik dengan Hizbullah sangatlah singkat. Yoav Gallant menyampaikan pernyataan tersebut pada hari Kamis di Tel Aviv ketika bertemu dengan penasihat senior AS Amos Hochstein, yang tiba di Israel pada hari sebelumnya dalam upaya untuk meredakan ketegangan antara Israel dan kelompok militan Lebanon. Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor pers pemerintah Israel mengatakan utusan AS, selama pertemuan dengan Gallant dan pejabat senior militer lainnya, diberi pengarahan mengenai situasi keamanan di perbatasan utara Israel dan kondisi yang diperlukan oleh lembaga pertahanan untuk memfasilitasi lebih dari 80.000 pengungsi Israel untuk kembali ke rumah. Baca juga, Israel belum bisa taklukkan Hamas tapi Yoav Gallant sudah siapkan rencana di Gaza setelah perang usai. Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh pasukan pertahanan Israel IDF pada hari Kamis, tentara terus melakukan serangan udara di beberapa lokasi Hizbullah di Lebanon Selatan. Sasarannya antara lain posisi peluncuran roket, pos pengamatan, dan infrastruktur lain milik kelompok militer Lebanon. Jerusalem Post melaporkan pada hari Kamis bahwa dalam 3 hingga 4 minggu terakhir, IDF telah mulai menyerang Hizbullah dengan lebih agresif dan luas. Berita terkait Israel belum bisa taklukkan Hamas tapi Yoav Gallant sudah siapkan rencana di Gaza setelah perang usai, tribunnews.com. Terjebak di Gaza, 1.000 tentara Israel yang terluka dievakuasi pakai helikopter, tribunnews.com. Kekecewaan Ferdi anak Sule. Ogah dicium Natalie Holzer di Ulta Azam, putri Delina Canggung. Natalie Holzer tak undang Sule di pesta Ulta Azam. Kekasih Ladislau ini beri penjelasan. Tak pasang baliho. Kalek nganjuk kampanye sambil servis TV. Yakin raup suara. Siap jalankan takdir. Halaman 3. Usai memutilasi istri menjadi 10 bagian, pensiunan BUMN di Malang menyerahkan diri ke polisi. Jenazah Rizal Ramli akan dimakamkan satu liang lahat dengan sang istri di TPU Jeruk Purut siang ini, tribunnews.com. Putus dengan Eva Manurung. Jordan Ali bicara soal fitnah. Persen 27 jelek banget jadi kurus begini persen 27 halaman 3. Menteri Pertahanan Yoav Gallant mengatakan kepada utusan khusus AS untuk wilayah tersebut, Amos Hochstein, bahwa waktunya terbatas untuk mencapai kesepahaman diplomatik dengan Hizbullah. Gallant mengatakan, menurut pernyataan yang diberikan oleh kantornya, hanya ada satu kemungkinan hasil, realitas baru di wilayah utara yang akan memungkinkan kembalinya warga negara kita dengan selamat. Baca juga, internal Israel pecah jika perang usai. Yoav Gallant ungkap rencana fase operasi pembersihan di Gaza. Menurut surat kabar Times of Israel, Gallant menambahkan, kita berada di persimpangan jalan. Ada sedikit waktu untuk saling memahami secara diplomatis, dan hal ini merupakan hal yang kami sukai. Kami tidak akan mentolerir ancaman yang ditimbulkan oleh proksi Iran, Hizbullah, dan kami akan menjamin keamanan warga negara kami. Kementerian Pertahanan Israel mengatakan pada hari Kamis bahwa Hochstein telah diberi pengarahan tentang situasi keamanan di perbatasan utara Israel dan kondisi yang diperlukan oleh lembaga pertahanan untuk memfasilitasi kembalinya komunitas utara Israel dengan aman ke rumah mereka di wilayah tersebut. Hochstein, yang sangat terlibat dalam mensponsori perundingan yang berpuncak pada demarkasi perbatasan maritim Israel dan Lebanon pada tahun 2022, tiba di Israel pada hari Kamis. Seorang pejabat senior pemerintahan Biden mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu bahwa Hochstein bertemu dengan Menteri Luar Negeri Lebanon Abdullah Bou Habib dan bahwa Amerika Serikat sedang melakukan upaya diplomatik yang berkelanjutan untuk membantu menyelesaikan sebagian ketegangan antara Israel dan Hizbullah, tanpa menjelaskan rincian lebih lanjut.
Ketegangan meningkat di front selatan Lebanon, terutama setelah pembunuhan pemimpin Hamas Saleh al-Aruri di pinggiran selatan Beirut, benteng utama Hizbullah. Sejak serangan tanggal 7 Oktober hingga saat ini, Hizbullah dan Israel telah saling melakukan bombardir di tengah peringatan akan meluasnya konflik.